Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kali ini kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional di sini akan membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar beberapa negara serta dampaknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Teori perdagangan internasional dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional itu sendiri, atau biasa dikenal dengan istilah gains from trade. Nah, terdapat dua teori perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori klasik dan yang kedua adalah teori modern. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai teori klasik dalam perdagangan internasional. Teori klasik sendiri terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada absolute advantage dari Adam Smith, kemudian ada comparative advantage yang dicetuskan oleh John Stuart Mill, kemudian ada comparative cost di sini oleh David Ricardo. Selanjutnya untuk teori modern sendiri ada 5. Yang pertama ada faktor proporsi dari Hexer dan Ohlin. Nah, di sini dicetuskan oleh 2 tokoh atau biasa kita kenal dengan teori HO. Kemudian ada teori kesamaan harga faktor produksi, teori parsial permintaan dan penawaran, kurva kemungkinan produksi dan indifference, dan overgrowth. Kita akan membahas mengenai teori perdagangan klasik terlebih dahulu. Teori yang pertama adalah teori absolute advantage yang dicetuskan oleh Adam Smith. Teori ini berdasarkan pada variabel real bukan moneter sehingga dikenal dengan nama teori murni. Nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka makin tinggi nilai barang tersebut, atau labor theory of value. Teori nilai kerja ini sifatnya sederhana, hanya ada 2 negara dan tenaga kerjanya juga bersifat homogen, serta menjadi satu-satunya faktor produksi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat pada tabel banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan per unit. Misalnya saja untuk produknya adalah gandum atau variabel X, kemudian yang kedua adalah pakaian atau variabel Y. Sedangkan negaranya ada Amerika atau A dan Inggris atau B. Kita lihat bahwa dalam memproduksi gandum, Amerika membutuhkan 8 unit tenaga kerja. Sedangkan bagi Inggris, dalam memproduksi gandum, ia membutuhkan 10 unit tenaga kerja. Sedangkan untuk memproduksi pakaian, Amerika membutuhkan 4 unit tenaga kerja dan di Inggris membutuhkan 2 unit tenaga kerja. Di sini dapat terlihat bahwa Amerika sebaiknya fokus atau berspesialisasi dalam memproduksi gandum karena ia hanya memerlukan 8 unit tenaga kerja. Sedangkan di Inggris sebaiknya berspesialisasi dalam memproduksi pakaian karena ia hanya membutuhkan 2 unit tenaga kerja. Hingga dapat disimpulkan bahwa Amerika akan menjual gandum dan membeli pakaian dari Inggris. Sedangkan bagi Inggris, ia akan menjual pakaian dan membeli gandum dari Amerika. Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum dikarenakan tadi 8 kurang dari 10. Jadi Amerika memiliki keunggulan absolut memproduksi barang X. Dan Inggris lebih efisien dalam memproduksi pakaian karena di sini 2 kurang dari 4. Sehingga Inggris memiliki keunggulan absolut memproduksi barang Y atau pakaian. Kita bisa menentukan nilai tukar atau TOT sebelum perdagangan. Di Amerika, produksi 1 unit X sama dengan
2 kali unit Y. Dan produksi 1 unit Y sama dengan setengah dari unit X. Oke. Kemudian di Inggris berlaku produksi 1 unit X sama dengan 5 kali unit Y. Dan produksi 1 unit Y berlaku 1/5 dikalikan X. 1/5 unit X. Oke, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa menentukan nilai tukar di masing-masing negara. Kesimpulan teori absolute advantage Adam Smith di negara Amerika. Jika pakaian diproduksi sendiri, maka satu pakaian membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Namun, jika pakaian diimpor dari Inggris, maka untuk memperoleh 1 unit pakaian harus mengekspor gandum ke Inggris sebesar 1/5 unit. Karena nilai tukar di Inggris 1 pakaian sama dengan 1/5 gandum. Sedangkan untuk menghasilkan 1/5 unit gandum, negara Amerika hanya memerlukan 1/3/5 unit tenaga kerja. Diperoleh dari 1/5 dikalikan 8 apabila 8 tadi diperoleh dari nilai X, nilai tenaga kerja yang dibutuhkan di Amerika ketika memproduksi 1 unit gandum, dan diperoleh 1/3/5 unit tenaga kerja. Dan diperoleh keuntungan atau gains of trade, penghematan tenaga kerja di Amerika sebesar 22/5 unit. Diperoleh dari 4 ini apabila pakaian diproduksi oleh Amerika sendiri dikurangkan 8/5 sama dengan 12/5 dan diperoleh nilai 22/5. Jadi jika pakaian diproduksi sendiri, maka satu pakaian membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Namun, apabila impor dari Inggris, negara Amerika memiliki atau memperoleh penghematan tenaga kerja sebesar 22/5. Sedangkan bagaimana kesimpulan teori absolute advantage Adam Smith di negara Inggris? Jika gandum diproduksi sendiri, maka satu gandum membutuhkan 10 unit tenaga kerja. Jika gandum diimpor dari Amerika, maka untuk memperoleh 1 unit gandum harus mengekspor pakaian ke Amerika sebesar 2 unit. Karena nilai tukar di Amerika tadi 1 gandum sama dengan 2 unit pakaian. Sedangkan untuk menghasilkan 2 unit pakaian, negara Inggris hanya memerlukan 4 unit tenaga kerja. Karena tadi ketika memproduksi 1 unit pakaian, negara Inggris membutuhkan 2 unit tenaga kerja, sehingga 2 dikalikan 2 sama dengan 4 unit tenaga kerja. Keuntungan atau gains of trade negara Inggris memiliki penghematan tenaga kerja sebesar 6 unit. Nah, 6 unit ini diperoleh dari apabila ia memproduksi 1 gandum sendiri, ia membutuhkan 10 unit tadi, 10 unit tenaga kerja. Dan apabila ia impor, ia cukup menghasilkan 4 unit tenaga kerja tadi ya, untuk menghasilkan 2 unit pakaian hanya memerlukan 4 unit tenaga kerja, sehingga diperoleh penghematan tenaga kerja sebesar 6 unit.
Selanjutnya adalah teori comparative advantage yang dicetuskan oleh John Stuart Mill. Suatu negara akan mengekspor suatu produk yang memiliki comparative advantage atau produk yang dihasilkan dengan biaya yang lebih murah dan mengimpor produk yang tidak memiliki comparative advantage atau produk yang membutuhkan biaya yang relatif mahal. Nilai suatu produk ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi suatu produk, maka harganya akan semakin mahal. Nah, kita bisa melihat pada tabel jumlah produksi 10 orang tenaga kerja dalam 1 minggu. Untuk produknya masih sama, yaitu gandum dan pakaian misalnya. Untuk gandum variabel X dan pakaian variabel Y. Dan ada 2 negara, Amerika dan Inggris. Ketika memproduksi gandum, dalam jumlah produksi 10 orang tenaga kerja dalam waktu 1 minggu, Amerika ternyata memproduksi 6 ton gandum dan Inggris mampu memproduksi 2 ton gandum. Kemudian untuk produk pakaian di Amerika dalam waktu 1 minggu dia mampu menghasilkan 10 lusin pakaian dan di Inggris menghasilkan 6 lusin pakaian. Nah, jika seperti ini, Amerika dan Inggris sebaiknya berspesialisasi dalam produk apa? Jika dilihat dari produk yang dihasilkan, ternyata Amerika berspesialisasi pada kedua produk tersebut. Dengan jumlah produksi 10 orang tenaga kerja dalam 1 minggu, Amerika mampu menghasilkan produk terbanyak, gandum 6 ton dan pakaian 10 lusin daripada di Inggris. Amerika lebih besar dalam memproduksi keduanya. Menurut teori absolute advantage, kedua negara tentunya tidak akan melakukan perdagangan karena ternyata Amerika lebih pro ya terhadap kedua produk tersebut. Tetapi menurut John, yang lebih penting adalah keunggulan komparatif, bukan absolut. Nah, mari kita bahas. Di negara Amerika, perbandingan produksi gandum dengan Inggris yaitu 6:2. Atau kita sederhanakan menjadi 3:1. Sedangkan perbandingan produksi pakaian dengan negara Inggris yaitu 10:6. Disederhanakan menjadi 5:3 atau 5/3:1. Karena 3:1 lebih besar dari 5/3:1, maka Amerika memiliki comparative advantage pada produk gandum. Sedangkan di Inggris, perbandingan produksi gandum dengan Amerika yaitu 2:6. Atau kita sederhanakan menjadi 1:3 atau 1/3 dibanding 1. Perbandingan produksi pakaian dengan negara Amerika yaitu 6:10. Disederhanakan menjadi 3:5 atau 3/5:1. Karena 3/5:1 lebih besar dari 1/3:1, maka Inggris memiliki comparative advantage pada produk pakaian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Amerika memiliki spesialisasi dalam memproduksi gandum atau variabel X, dan nantinya ia akan mengimpor pakaian dari Inggris. Sedangkan di negara Inggris sendiri memiliki spesialisasi dalam memproduksi pakaian atau variabel Y, dan nantinya ia akan mengimpor gandum dari negara Amerika. Selanjutnya, marilah kita menentukan nilai tukar atau TOT di masing-masing negara. Yang pertama, di negara Amerika, tadi 6 ton X sama dengan 10 lusin Y, atau
1X sama dengan 5/3Y. Atau kita sederhanakan kembali menjadi 1X sama dengan 1/2/3Y. Dan tadi 10 lusin Y sama dengan 6 ton X. Kita sederhanakan menjadi 1Y sama dengan 3/5X. Kemudian di negara Inggris, nilai tukarnya 2 ton X sama dengan 6 lusin Y, atau 1X sama dengan 3Y. Dan 6 lusin Y sama dengan 2 ton X. Menjadi 1Y sama dengan 1/3X. Kesimpulan teori comparative advantage yang pertama di negara Amerika, jika Y diproduksi sendiri, maka setiap 1Y yang diproduksi akan mengorbankan 3/5X. Jika Y diimpor dari Inggris, maka untuk memperoleh 1 unit Y harus mengekspor X ke Inggris sebesar 1/3X. Karena tadi nilai tukar di Inggris 1Y sama dengan 1/3X. Jadi dapat diperoleh nilai keuntungan atau gains of trade di negara Amerika, kita singkat menjadi GTA atau Amerika, sama dengan 3/5X dikurangi 1/3X sama dengan 9/15X dikurangi 5/15X atau sebesar 4/15X. Sedangkan kesimpulan teori comparative advantage di negara Inggris, jika X diproduksi sendiri, maka setiap 1X yang diproduksi mengorbankan 3Y. Dan jika X diimpor dari Amerika, maka untuk memperoleh 1 unit X harus mengekspor Y ke Amerika sebesar 5/3Y. Karena nilai tukar di Amerika tadi 1X sama dengan 5/3Y. Dan diperoleh keuntungan atau gains of trade di negara Inggris sebesar 3Y dikurangi 5/3Y sama dengan 9/3Y dikurangi 5/3Y atau 4/3Y. Kita sederhanakan menjadi 1/3Y. Teori yang ketiga adalah teori comparative cost yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nilai suatu produk tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Suatu negara akan mengekspor produk yang mampu diproduksi yang lebih efisien, dan mengimpor produk yang produksinya relatif kurang efisien. Perdagangan antar negara terjadi karena setiap negara memiliki comparative cost terendah. Jika X1 dan Y1 adalah unit biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang X dan Y di negara A, dan X2 dan Y2 adalah unit biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi X dan Y di negara B, maka negara A akan mengekspor produk X dan mengimpor produk Y jika X1 per Y1 kurang dari X2 per Y2 atau X1 per X2 kurang dari Y1 per Y2. Artinya, sebelum berdagang, produk X relatif lebih murah di negara A dan produk Y relatif lebih murah di negara B. Selanjutnya, mari kita lihat pada tabel jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kertas atau X dan pakaian atau Y. Di negara Amerika, ia mampu memproduksi kertas dengan jumlah yang sama. Di negara Inggris, ia memerlukan waktu sebesar 3 hari.
Kemudian untuk memproduksi pakaian dengan jumlah yang sama, ia membutuhkan waktu 4 hari. Selanjutnya untuk di Inggris, ia memerlukan waktu dalam memproduksi kertas yang sama di negara Amerika sebesar 6 hari. Dan membutuhkan waktu dengan memproduksi jumlah pakaian yang sama dengan negara Amerika, ia memerlukan waktu 5 hari. Nah, jika menggunakan teori absolute advantage dari Adam Smith, kira-kira yang lebih efisien dalam memproduksi kedua produk X dan Y adalah negara mana? Ya, tentunya kalian akan menjawab negara Amerika lebih efisien dalam memproduksi kedua produk tersebut. Karena di Amerika dalam memproduksi kertas hanya memerlukan waktu 3 hari dan dalam memproduksi pakaian hanya memerlukan waktu 4 hari. Namun di sini dalam comparative cost ia menghitung dari nilai perbandingan comparative cost produk X dengan produk Y di Amerika. X1 per Y1 tadi untuk rumusnya yaitu 3/4 sama dengan 0,75. Sedangkan untuk X1 per X2 yaitu 3/6 sama dengan 0,5. Dan comparative cost produk X dengan produk Y di Inggris, X2 per Y2 sama dengan 6/5 sama dengan 1,2, dan Y1 per Y2 sama dengan 4/5, diperoleh nilai 0,8. Karena X1 per Y1 kurang dari X2 per Y2 atau 0,75 kurang dari 1,2 atau X1 per X2 kurang dari Y1 per Y2 atau 0,5 kurang dari 0,8, maka Amerika berspesialisasi pada produk X dan negara B pada produk Y sesuai dengan rumus tadi. Dan kesimpulan pada teori klasik perdagangan internasional, pada dasarnya teori comparative cost dan comparative advantage adalah sama. Namun, pada teori comparative advantage, sejumlah tenaga kerja tertentu di masing-masing negara outputnya berbeda. Sedangkan pada teori comparative cost, untuk sejumlah output tertentu, waktu yang dibutuhkan berbeda antar negara. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan membahas teori perdagangan modern di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.